Halo Sobat Dakar TV, kembali lagi pada podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dan sharing-sharing bersama dengan mahasiswa IPB yang mengikuti program Wirausaha Merdeka. Di sini ada dua kelompok tim usaha Wirausaha Merdeka, yaitu ada dari Rejewos dan juga ada dari Merdeka. Mungkin gue nih kenalan dulu dari tim Rejewos. Ada Amalia Devi Soraya, ada saya Eka Putri Prabodo. Terus dari Merdeka boleh Kak? Dari Merdeka ada saya Muhammad Haikal Asuri, ada Siti Muslifa. Halo, saya Sandra Yunita. Halo, aku Dwi. Halo, saya Andrea. Dan di sini kita cuma berdua aja. Dan di sini ada Bapak Iman Siregar selaku owner dari Dakar Coffee dan juga Dakar Store yang grup besarnya. Nah, mungkin karena kita ini mau sharing-sharing ya, mungkin boleh nih dari tim mana dulu yang mau sharing perkembangan atau ada kendala di selama 1 bulan atau 2 bulan belakang ini di program Wirausaha Merdeka. Ya, mungkin dari kita dulu dari Merdeka dulu Pak, sempat beberapa minggu yang lalu kita kan mentoring pertama, sekarang mentoring kedua pengen update gitu, apa sih yang terjadi di Merdeka. Alhamdulillah kemarin dari Merdeka itu ada 3 pameran ya, tidak 3 pameran. Yang pertama itu di Vortex di Botani, yang kedua itu di Jogja, yang ketiga di Taiwan 2 di PB. Kan kemarin itu seperti notis bahwa kita tuh ya udah jualan dulu gitu. Nah, kemarin kita coba maksimalkan di penjualan. Alhamdulillah ada lebih dari 100 yang dijual item. Terus sekarang udah 2 kali. Berapa harga 100? Itu kemarin tuh omsetnya sampai 3 ya? 3. Dan sekarang kita PO kedua ada 300 lebih ya, yang perlu kita rasa, yang perlu kita kerjakan. Tapi di samping ada progres itu kita juga ada kendala. Tapi sebelum itu mungkin kalian mau nambahin ke progres ya? Cukup ya? Nggak, main. Ada kan? Ada mau langsung tanya atau mungkin dari teman-teman perkembangan dulu? Iya. Untuk progres yang tadi yang dari Dekambulan kita udah pameran terus dari ada omset itu cuma beberapa produk yang kita memang baru angkat gitu Pak. Jadi kan sebelumnya juga ada beberapa produk kayak gaji, sendok, garpu, terus piring, gelas dari kayu. Nah, cuma yang sekarang kita lagi angkat itu dari minuman kunci aja gitu Pak. Kita baru angkat 1 produk itu. Cuma dari pameran itu memang kebanyakan yang begitu dari sendok garpu di custom gitu Pak. Itu kalau dari pameran aja. Cuma kalau dari open pack kita baru mengangkat gaji aja. Dan rencananya mau sendok juga. Di setelah ini mau coba angkat dari kita sama Sinan. Ya Pak, terus kan pas pameran itu kita tuh kan emang ada beberapa produk ya kayak gelas itu. Tapi itu kita tuh belum yang bisa menonjolkan dari si produknya itu sendiri loh Pak. Jadi kayak dari packingannya tuh masih kurang gitu. Jadi orang-orang tuh kayaknya masih belum terlalu memilih hal itu. Jadi kayaknya kita tuh harus lebih mempersiapkan untuk packingannya juga. Dan dari situ juga banyak teman yang membandingkan bahwa kayak mending pakai yang biasa aja gitu sama-sama kayu gitu. Kok ini mahal banget sampai gitu kayak gak apa yang mungkin Kalian nggak mau produknya? Enggak. Ya, sayang kan ya kalian. ya. Jadi itu namanya juga perlu ya keseriusan untuk bisnis. Kalian itu kan ini momen ya, saya lihat sahabat Dakar TV apa yang kalian jual ya. Karena ini yang kalian omongkan itu kan hanya kalian aja yang tahu, ya kan? Itu bagus tuh kalau dibawa produknya ini sebenarnya kan kita kasih kesempatan ya untuk kalian promosi gitu loh ya. Jadi maksudnya gini, saya sih melihat harus benar-benar serius gitu loh ya. Harus benar-benar serius kalau mau jadi sukses gitu, ya kan? Jangan asal mengumpulkan kewajiban aja. Namanya serius itu kan semuanya disiapkan, dibawa. Oke, terus apa yang mau kan? Mungkin yang kita lihat Pak juga selama ada pameran yang kita jalan itu sasaran pasar ya pertama kebetulan nih di Vortex itu memang yang mendominasi mahasiswa, kemudian di PB Job Fair itu juga mahasiswa.
memang lebih mengincar produk-produk yang harganya lebih terjangkau dan menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Nah, bedanya waktu pameran kita di Sempur waktu itu banyak juga masyarakat umum, jadi lebih bervariatif lah istilahnya produk yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita jual itu mungkin produk yang telah kita jalani selama 3 pameran. Nah, kemudian juga dari Hood Record juga udah, saya sebenarnya masih bingung ini Pak, mendefinisikannya sebenarnya ini partnership atau sponsorship, karena kebetulan kita punya relasi yang memang mereka itu pingin juga membantu Hood Record, artinya untuk membranding, mempromosikan produk-produk Hood Record ini. Memang mereka itu semacam tim band gitu Pak, yang memang tim band itu sustain kayak ada perform setiap minggunya, bahkan terakhir pada perform itu di UI gitu. Nah, jadi kemarin kita bilang kita ini partnership, tapi ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa memposisikan, artinya belum tahu partnership atau sponsorship gitu. Tuh. Nah, mungkin lebih kita, kalau dari saya ingin bertanya juga Pak, ya sebenarnya kalau ada jalinan kerjasama kayak gitu yang memang dari kita itu hanya kita kasih kemarin itu gantungan kunci dan tumbler gitu Pak, itu udah custom, ada logo kita Hood Record dan ada logo band mereka gitu, itu jatuhnya atau partnership atau sponsorship gitu, pertanyaan pertama. Yang kamu merasa dia partnership atau sponsorship? Kamu juga, mereka membayar kalian? Enggak. Sebaliknya. Iya, justru kita dari kita Pak. Ya berarti kalian yang sponsor gitu, ya kan? Masa itu aja jadi pertanyaan? Iya kan? Yang punya sponsor itu kan emang memberikan kan? Iya kan? Tapi yang kita berikan itu bentuk produk itu Pak, belum dalam bentuk uang gitu. Iya kan, sponsorship itu macam-macam, ya kan? Kamu bisa dalam bentuk produk, kamu bisa dalam misalnya tenaga, ya kan? Itu tergantung kesepakatan kan gitu, ya kan? Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak, kayak sistem bagi hasil tentang sponsorship ini gimana gitu Pak? Ya gini loh ya, prinsipnya kan bisnis itu win-win gitu ya. Dan makanya saya nggak tahu ya, masa hal yang seperti itu juga menjadi pertanyaan ya. Prinsipnya itu jangan kaku gitu loh ya. Prinsipnya kan kamu harus paham bahwa kamu punya yang namanya harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi kamu dari mana sih? Mulai dari misalnya fixed cost, variable cost, ya kan? Iya kan? Nah, ya kamu harus menjual di atas itu gitu. Kan prinsipnya gitu. Dan kamu harus hitung misalnya operasional cost kamu juga, karya apa, kamu harus gaji dirimu juga kan gitu kan. Nah, seperti itulah. Ya artinya kamu harus untuk misalnya membuat MOU itu kamu harus yang benefit, ya kan? Jadi makanya di awal-awal tuh kalian harus sudah harus bisa menentukan berapa modalnya gitu ya, mau ambil margin di mana kan gitu kan. Kan istilahnya kita harus menjual di atas modal kita ya, modal itu kan udah semuanya di dalamnya gitu ya. Baru disitulah istilahnya bermain. Kalau masalah berapa persen kan kesepakatan aja, ya kan? Ada yang misalnya 30-70, ada 40-60, itu tergantung aja gitu loh ya. Jadi biasanya orang di awal-awal dia pasti akan, yang penting kan lancar dulu, itu kan pilihan aja itu. Ada orang lain yang mau jual satu, tapi marginnya tinggi ya, atau jual banyak, ya kan, kuantitinya banyak, marginnya sedikit-sedikit tapi kuantitinya banyak. Itu makanya tergantung produknya gitu ya. Sama saya kayak main sembako itu kan dijual banyak, kan marginnya kan sedikit, ya kan. Kalian itu pemainnya banyak, kalian banyak tak pemainnya kan gitu, ya. Jadi saya sih melihat hal ini harus udah keluar kepala itu. Tapi ini juga maksud anda kan kita tuh ada tim band yang mau bantu kita rame lah, kenal gitu. Namanya itu apa ya? Iya, band Mantra. Jadi kan mereka setiap manggung pasti bawa atau mempromosikan kita, seperti Corona. Berarti kan harus ada feedback dari mereka dan kita. Kan sebenarnya kita ngasih produk ke si Baterai itu. Nah, si Baterai itu kan bantu nih promosiin. Nah, kita tuh bagi hasilnya itu seperti apa gitu sama si Baterai. Apakah setiap penjualan itu ada pesanan ke beliau atau ya udah gitu putus
lulus aja gitu. Iya, kamu tuh akan nggak bisa menjawab itu kalau kamu nggak tahu modal gitu ya. Modalnya berapa kamu modalnya? Kalau gantungan kunci kita Ada spidol nggak? Aris, coba kamu ambil spidol. Kamu berapa modalnya? Ya, gantungan kunci 7.000 misalkan Pak. jangan pakai misalnya, ini yang real ya. Kamu nanti beranak lagi. Jual kunci itu berapa? 7.000. Terus? Kita jual 10.000 ya. Terus kamu jual 10.000. Kamu ke dianya mau dia yang jualkan atau kamu misalnya konsinyasi apa namanya itu dia ngambil untuk sendiri atau kamu misalnya udah dia awal misalnya ini ya keuntungannya gitu ya. Kalau saya gantungan kunci ya, gantungan kunci misalnya kamu 7.000 ya kan, ini modal ya. Ya. Kamu biasanya kamu jual berapa? 10. 10 ya, berarti kamu margin ada 3.000 ya kan. 3.000 kamu margin ya. Sekarang ini kamu kalau direct selling gitu ya, kamu jual langsung ya. Sekarang kamu ada opsi kedua misalnya direct selling gitu ya. Misalnya kamu ada opsi kedua lewat band tadi gitu ya. Kamu ingin tetap segini nggak untung atau mau turun? Ya pengennya Tetap segitu atau naik? Tetap segitu atau naik? Kalau tetap segitu atau naik misalnya, ya udah kamu sifatnya mau kasih dia fixed price atau boleh dia bermanuver gitu. Kamu kasih dia fixed price atau dia istilahnya fleksibel gitu loh ya. Kalau kamu ngasih dia fixed price ya berarti kan suruh aja dia jual 10.000. Saya kamu jual ke dia saya 10.000, ya kan? Tetap kamu jual ke dia 10.000. Terserah dia mau jual berapa kan gitu, ya kan? Mau dia jual 12.000, mau dia jual 13.000, ya kan? Tapi kalau misalnya enggak kan hanya saya nggak gitu deh gitu ya. Pokoknya kita istilahnya kolaborasi atau misalnya nggak mesti gitu loh ya. Enggak misalnya saya mau ngejar quantity gitu loh ya. Kan gini loh, ini bisnis ya. Kamu misalnya dengan margin 3.000, kamu hanya bisa jual misalnya 100 bisnis ya. Hari 3.000 ya, berarti ini kan kamu dapat 300.000 ya. Tapi kamu misalnya oke, saya tak misalnya jual 10.000 ya. Saya ingat kolaborasi gitu ya. Kamu saya tetap jual 10.000, tapi dari 10.000 ini kamu istilahnya ke dia misalnya kamu kasih margin 20% ya, kamu saya 80% ya, otomatis kan untukmu di sini berkurang dong. Iya kan, 8 kali 3 kamu jadi 24.000 kan, 2.400 ya. Tapi dia jual bisa 100.000 bisnis, ya kan? Jadi berapa untung kamu? Mana kita dari di atas? Ya ini kan, itu bisnis gitu loh, ya. Itu bisnis loh, harus kayak gitu pola pikirnya. Kamu makanya saya bilang dari awal tuh kamu loyalnya ya cari cuan gitu, ya kan. Tapi kalau misalnya dengan produksi banyak, tenaga kerja banyak, ya value dari bisnis banyak, apa istilahnya itu ya, omsetmu naik, ya kan. Tapi bisnismu naik, ya memang hargamu turun gitu. Sampai misalnya kayak kita misalnya sederhananya mau buka grosir atau ecer, kira-kira mana yang lebih kaya, grosir atau ecer? Ya itu udah jawabannya itu, ya kan? Terjawab ya. Jadi mungkin saya tangkap tuh berarti sistem sama si Batra itu ya udah Batra sama jadi reseller kita kan? Ya itu terserah, ya. Itu namanya terserah. Kamu jadi orang besar, orang kecil gitu. Ya orang besar ya harus begitu. Berarti kau banyak yang reseller kan gitu. Kamu harus jadi grosir kan gitu ya. Kamu harus jadi pabrikan ya. Kamu harus jadi produser. Ya kan? Itu kan gitu. Itu pilihan gitu. Ya kan? Jadi mau ngejar kuantiti atau satu aja, tapi dua aja loh. Ya, sama misalnya kayak pabrik mobil Toyota. Kalau dia juga yang jual sendiri yang bisa siapa? Ya. Mungkin sekarang ke teman-teman Mungkin setelah menceritakan sharing progres dan juga tadi kendala-kendala dan juga sudah diberikan masukan oleh Pak Siman. Sekarang dari Raven Watch untuk menyatakan dan memberikan terkait dengan progres dan juga kendala selama program bersama kita sampai 2 bulan terakhir. Silakan.
Untuk selama progres UMK ini, kami bersama sudah mengikuti 2 event Pak, yaitu di Juga Joker dan juga di Tapi ini ya, saya harus percaya catatan ya. Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik mau berapa kali event kau ikutin ya. Omsetnya naik nggak? Kita ini bisnis gitu loh ya. Kau mau event juga setiap hari, kalau nggak omsetnya naik, malah yang ada rumput itu apa? Tidak hanya bisnis. Ada nggak kalian misalnya dengan saya ikut event ini, jangan-jangan pengeluaran yang banyak, bukan pemasukan yang banyak. Poinnya apa? Pemasukan yang banyak. Di budget sendiri di hari yang pertama Pak, itu dari Jumat, untuk omsetnya sendiri cukup kecil karena produk yang dijual saat itu hanya 2 produk saja. Tetapi di hari keduanya tuh cukup banyak Pak produk yang terjual, sekitar 10 ya, lebih dari 10. Ya, lebih dari 10. Lebih dari 10. Berapa? Uang yang masuk itu ada 400.000 Pak. Nah, modalmu untuk kesana berapa? Modal dari kesana itu sekitar 200.000. 200.000. Itu modalnya itu berapa Ben? Itu modal dari produknya sama udah dari produk sama sudah sama dekorasi di bazar. Soalnya untuk bazar itu disediakan gratis dari. Nah, ongkosnya kamu nggak itu? Ongkosnya udah itu Pak. Udah 200.000 itu. Makan di sana? Ya makanya itu bukan pebisnis. Harian kamu itu enggak gitu. Ya. Banyak sama kita ini jangan sama kayak banyak petani itu dia menganggap dia untung karena dia nggak itu gaji diri dia. Ya apalagi masuk IPB jangan kayak gitulah pola pikirnya. Kamu harus gaji dirimu, kamu masuk IPB sarjana atau gaji dirimu tinggi gitu. Ya tapi memang di awal-awal itu nggak masalah ya namanya perjuangan gitu ya. Tapi jangan kamu bilang dulu kamu untung di situ. Maksudnya itu kamu memotivasi dirimu. Saya itu ikut ini merugi gitu. Tapi itu kamu catat aja dulu begitu. Jangan kamu seperti itu kau anggap untung, ya kan? Kalau saya sih kalau dari sekilas ya kamu gitu. Masa kamu mau masuk IPB, kamu gaji harian berapa? Jadi Kamu misalnya saya ayat. Kira-kira kamu mau digaji berapa saya? Misalnya saya panggil kamu Jakarta Kopi ini, kamu mau gaji berapa saya? 200, dia berdua kalian. Misalnya yang kemarin itu berapa kali? Berdua. berempat. Ya berempat, minus 800.000 berarti kalian. Nah, itu maksud saya itu harus kayak gitu pola pikirnya. Jadi bisnis itu juga mindset loh ya. Jangan berpikir ternyata untung gitu. Karena suatu ketika Anda harus menggaji orang, iya kan? Suatu ketika Anda harus menggaji diri Anda. Gitu. Ya. Saya misalnya saya di Dakar, saya gaji juga saya di Dakar. Ya, saya makanya saya tuh harus disiplin, harus kerja keras, harus memotivasi tim gitu loh ya. Maksudnya jangan ada wasting time kan gitu. Itu waktu kita kan sama 24 jam. Iya kan? Tapi kecepatan untuk memimpin, kecepatan untuk memotivasi tim, nah itu harus punya gitu ya. Efektivitas, optimalisasi kan itu orang bisa. Jangan misalnya kamu mau gaji 200, anak buah mau gaji 100, tapi anak buah lebih optimal dari kamu. Kamu datang masih gini-gini gitu loh kan. Orang tuh mana banyak datang gitu. Kamu lihatlah orang-orang saya Jepang, orang China itu. Dia udah ini gitu. Harus kayak gitu. Oke, saya gaji saya tinggi, tapi saya harus optimal. Terus menggerakkan saya semua tim kan gitu. Ya. Itu mindset yang salah itu. Jadi yang walaupun minusnya memang dicatat. Oh saya masih minus loh. Pamerannya saya minus. Jangan merasa untung terus. Ini kebiasaan kita orang Indonesia ini. Dia udah kecelakaan aja masih untung. Untung belum mati katanya. Itu mindset yang harus kita ubah. Ya kan? Oke, lanjut. Dan selain penjualan di bazar, kami ada juga sudah untuk penjualan online tetap berjalan. Oke. Ada yang order tiap minggu itu rata-rata 7 sampai 10. 10. Ya, tapi itu rata-rata kadang-kadang ada yang Maksudnya mana ya maksudnya? Omsetnya naik sebelumnya 3 sampai 4, Oke. 7 sampai 8. Pernah rekor tuh 15 pernah satu minggu. 15. Iya. Produksi kalian sekarang sudah sampai berapa? Produksi kami itu sekali produksi langsung 60 Udah bisa 60 hari. 60 sekali produksi. Tapi jadi kita bikinnya kayak sebulan sekali gitu kan. Kali ikut tadi kan peramalan forecast dari penjualan sebelumnya dan
Itu dan juga Dengan penjualan 7 per minggu, seperti ya. apa namanya itu? Berapa itu? Benefitnya berapa? Benefitnya kita untuk penjualan tuh harga 20, HPP-nya 8.000, kurang lebih ngambil 40% keuntungan. Iya, kamu jawab sendiri aja. Berapa untungnya itu? Masa nggak? Saya itu loh ya, saya itu setiap pagi saya catat berapa ini saya, berapa untung saya, berapa minus saya gitu. Saya bukan punya Excel itu motivasi kita loh. Itu dorongan kita untuk menjadi harus nekat lagi. Kamu juga kalau nggak ada kegiatan sama saya masih rugi gitu ya. Ya kamu nggak akan motivasi, ya kan? Itu harus luar kepala. Saya sempat hari ini minus saya sekian, hari ini minus saya sekian. Itu luar kepala ya. Mungkin kalau untung dari HPP dijual kan, harga jual per HPP itu 60.000. Untung 60.000 seminggu. Iya. Iya, makanya masih kan nggak apa yang saya bilang kemarin waktu kita pertama kali itu. Kalian harus bisa dapat uang, ya, dari minimal dari biaya hidup kalian gitu loh. Kalau cuma 60.000 untuk saya seminggu, nggak jadi berbisnis kau itu nanti, ya kan? Lama-lama tutup itu, ya kan? Saya lagi mau berusaha, kalian harus memikirkan itu. Makanya jangan dibuat yang dijual. Apa kita jual rejeki itu? Kamu sambil jualan minuman, jualan makanan, gitu loh. Otaknya itu harus kayak gitu, karena kita cari cuan gitu. Jadi selama misalnya kita belum, kan saya udah bilang kemarin, kan nggak mesti kamu tuh apa yang laku gitu loh. Prinsipnya kamu kan 200.000 ya, kalau kamu bertiga berarti 16.000 saya harus ngantongin profit, ya kan? Kalau sebulan berarti kan 600.000 kali sebulan kali 30 ya kan? Punya 18 juta berarti kan gitu. Makanya saya bilang, saya dulu kalian yang ideal modal makan aja dulu. Kamu jangan habiskan makan sehari berapa? Sehari 50. 50, kamu untungnya 60 seminggu ya berarti puasa kamu. Kalau 5 hari lagi kan. Ini bisa saja kita misalnya di awal ketawa, tapi saya itulah yang saya pikirkan kalau saya dulu seumuran. Saya nggak masuk seumuran kalian. Saya ada semester 2 saya udah kayak gitu berpikir. Saya besok makan apa lagi? Ya kan? Ya saya kemudian juga dari orang tua yang nggak mampu ya. Saya datang ke Bogor itu emang modal makan sendiri kan gitu ya. Nah, jadi harus kayak gitu. Kamu harus siksa dirimu dengan seperti itu. Jangan kamu merasa untung ya karena dikasih orang tuamu, dimodalin orang tuamu kan gitu ya. Itu saya yakin sih kita ketemu 10 tahun lagi dia nggak jadi bisnis. Kalau mindset masih kayak gitu. Ini kan pertama itu berawal mulai dari merubah mindsetnya. Apa ya itu berawal dari cara berpikir, ya kan? Harus bisa kayak gitu. Makanya juga jangan hanya jualan itu aja dulu. Apa yang bisa dijual? Saya dulu saya buka tambal ban aja dulu, orang untungnya gede. Apa yang harus bingung-bingung, ya kan? Saya butuh hidup dulu kan gitu. Ya. Oke, terus. Untuk ke depan ini kita lagi coba bikin produk baru Pak, itu sabun cuci piring. Oke, itu bagus. Ya, kita ingin coba. Soalnya dari kita tuh sudah kerjaan biasa, terus kerjaan terus batik, terus kita coba ingin yang dari sabun cuci piring biar variasi aja, tapi kita tuh bingung karena dua produk kita sebelumnya tuh di pakaian dan yang baru ini ke non pakaian. Bingungnya lebih kayak nge-brandingnya gitu. Iya, makanya gini loh ya, ini saya kira gini. Kan sebenarnya dari awal itu yang saya bilang ya, sebenarnya bisnis itu kan pendekatannya ada dua ya. Satu by market, satu dua menciptakan market. Kamu kalau by market, istilahnya menciptakan market, itu kamu harus punya semuanya. Kamu harus pada modal branding itu kamu yang udah punya, ya istilahnya kamu udah siap. Anggapnya misalnya 6 bulan kamu udah punya tabungan ya, atau misalnya sudah ada sponsor atau sudah ada funding yang memodalin kamu gitu ya. Kamu kalau nggak sanggup di segitu ya jangan lupa coba-coba buat produk baru, ya kan? Sementara uang di kantongmu, cash flow udah nggak ada gitu, ya kan?
Nge-brand itu nggak mudah, ya kan? Nge-brand itu nggak mudah, ya. Jadi bedakan antara keinginan dengan kebutuhan gitu. Itu keinginan itu. Kebutuhan kamu apa sekarang? Menurut saya sih di awal-awalnya kebutuhannya kalau memang kalian bukan dari keluarga yang istilahnya yang berada gitu ya, ya kebutuhannya mendapatkan keuntungan dulu. Tapi ya lain cerita, makanya saya bilang lain cerita kalau misalnya uang udah ada gitu ya. Misalnya ada uang, misalnya kayak perusahaan besar lah ya kan, misalnya grup-grup apalah gitu, excellent kayak kita sebut. Dia sudah berhasil menjual dan udah ada keuntungan, dia udah ada cash flow, udah ada tabungan. Tapi kan dia udah pikirkan ini nanti suatu ketika nih lesu nih, ya saya dia ciptakan produk baru, dia branding, dia ada duit dia gitu. Kalau kalian saya sih nggak tahu ya mahasiswa. Kalau pola pikirnya seperti itu, saya nggak tahu sekuat apa kalian, ya kan? Ya, gitu ya. Jadi coba dari mindsetnya dulu. Kalau menurut saya nggak terlalu, bukannya saya nggak menghargai ide kalian yang bagus ya. Saya yakin kalian akan berhenti di tengah jalan itu. Saya kan juga dulu pernah maju sebenarnya, mau memikirkan banyak, padahal sebenarnya apa namanya itu modal kesannya nggak ada, kecuali memang udah ada fundingnya gitu ya. Atau saya udah ada sponsornya gitu ya. Itu ini udah ada sponsornya kan? Belum ada dari. Iya, coba makanya saya kemarin dari awal kalau belum naik dulu penjualan. Oh, berarti kita fokus ke yang ada Oh iya dong, penjualan dulu dong. Jangan dulu habiskan waktu untuk produksi, ya kan? Makanya saya bilang perlu apa yang dibutuhkan oleh market itu dulu kasih dia. Iya kan? Tapi kalau soal tabungan jangan maksudnya itu jangan dulu kalian berpoya-poya mau beli ini mau beli itu. Uang ini investasikan dulu untuk meningkatkan bisnis gitu loh, penambahan produksi itu maksudnya. Tapi kalau misalnya sekarang penjualannya belum memenuhi untuk kebutuhan operasional bisnis kita dulu, penjualan dulu terus, ya. Itu dulu terus. Biar misalnya minimal kita untuk operasional cost jalan, operasional cost termasuk misalnya pribadi kalian sama bisnis ya kan gitu ya. Syukur-syukur nanti misalnya sudah bisa nyewa tempat ya. Itu baru di awal-awal nggak apa-apa kita jual produk-produknya dulu, ya kan? Yang penting kita dagang dulu aja gitu ya kan. Tapi pelan-pelan baru kita istilahnya sambil kita misalnya bisa aja kan kalau kalian mahasiswa kan menarik sebenarnya ikut aja kompetisi ini. Saya ada dulu kami sempat juga ya usaha mandiri dari bank kan gitu-gitu ya. Gitu. Jadi jangan salah maksudnya jangan salah step gitu loh, jangan salah ambil langkah. Ya, oke, terus apa lagi? Atau gini nih, aku mau serius nanya, kamu sebenarnya mau cita-cita jadi apa? Cita saya jadi PNS sambil dulu sih. Ini berarti kamu belum jadi putih, kamu cita-cita jadi apa? Saya juga pengen jadi teknisi, Pak. Teknisi. Iya ini kan, kamu mau jadi apa saya dong? Ingin jadi pekerja. Ini? Mau usaha. Ini? Saya sejujurnya pengen jadi peneliti Pak, cuma di sisi lain kayak pengen ada sampingan bisnis gitu. Ini? Menjadi pengusaha Pak. Nih? Aku PNS, tapi ada sampingan memang. Ya itu makanya saya merasakan ini bukan kayak saya yang dulu gitu loh ya. Karena itu tadi itu dari sini loh, itu dari hati itu loh. Kalau kita mindsetnya tuh kita harus fight gitu loh, ya kan? Saya harus ingat begini, ya kan? Kalau masih mau ini ya nanti mengalir aja Pak, mana yang enak aja gitu. Ya kalian ya gitu aja, ya kita ini hanya ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Jadi ya silakan aja, hanya knowledge aja kan gitu ya. Tapi kalau kita harus berbisnis ya udah. Saya sampaikan saya tamat ijazah saya boroin, ya kan? Karena saya mau jadi pebisnis gitu loh. Ya gitu ya, itu namanya kita bulat tekad, ya kan? Tekad bulat. Artinya saya hidup mati udah lah di sini lah gitu. Sama yang Mark Jaber, Bill Gates dia malah memilih untuk demo dia karena memang dia menjalankan bisnis dia gitu. Berani gak kalau gitu kan gitu, ya kan? Harus kayak gitu. Kalau nggak nyampe ke situ pola pikirnya, ya silakan aja ngobrol nanya aja itu basa-basi aja kan. Iya kan? Itu sih ngomong aja kan gitu ya. Siapa tahu untuk kan gitu kan. Tapi itu tadi
tidak akan jadi pebisnis yang benar nanti dan tidak akan sukses gitu, ya kan? Jadi saya maunya dapat yang kayak gitu, harus kalian tahu ke situ. Akhirnya kalau nggak kayak gitu nanti pertanyaannya itu juga hanya sekedar basa-basi aja, biar kesannya bisa, biar kesannya ini kan gitu ya. Jadi itu makanya saya bilang apapun sebenarnya di awal itu kan harus mulai dari mindset dan keinginannya kan. Kalau misalnya keinginan juga kesana itu biasanya ada jalannya. Saya kan juga sampai sekarang juga belum terlalu ini lah ya. Tapi kan kita terus motivasi, gitu. Saya misalnya ke tim juga kan usaha gitu, saya nggak suka orang leha-leha, karena kan waktu itu kan sayang itu ya. Karena pebisnis itu kan harus punya pola pikir juga yang cepat. Karena itu tadi pengeluaran itu kan bisa aja, misalnya kita produksi harus cepat pikir. Bisa saja misalnya bahan bakunya kita sekarang 10 kita jual, kita harus perhatikan deh. Jangan kita laku, kita harus mikir kenapa ya laku? Ternyata bahan baku udah naik, ya kan? Pas kita nanti produksi nggak bisa. Ya itu harus cepat cara berpikirnya, ya kan? Kayak tadi misalnya itu saya nangkap. Pantasnya dianggap untung ya, karena nggak digaji dirinya ya untung lah. Ya kan? Ya kan itu ya. Itu udah pola pikir yang salah itu. Itulah yang membuat usaha Indonesia ini nggak maju. ASN itu dia menangkap, dia udah bekerja. Saya udah menghasilkan sesuatu, tapi coba compare dengan apa yang kamu dapat dari negara. Udah kamu menghasilkan tuh, jangan kamu menghasilkan minus, ya kan? Kayak saya bikin sekolah entrepreneur school, itu yang mau saya tanamkan. Kita kan punya sekolah Islam terpadu bina cendekia materi entrepreneur school. Saya tuh mau jadi apa nanti dia punya pola pikir gitu. Dia punya pola pikir, ya kalau ini, ya saya merugikan perusahaan loh. Saya merugikan negara. Kan harus kayak gitu cara berpikirnya. Gitu. Kayak tadi misalnya, saya rugi loh sebetulnya. Tapi nggak apa-apa kita rugi dulu. Tapi udah kita catat. Ya apa-apa. Makanya saya dulu tuh, mungkin saya masih muda ya. Makanya kita tidur 4 jam aja kan gitu ya. Karena saya masih rugi nih. Bahkan ada kadang seorang pebisnis yang benar-benar itu dia siksa dirinya. Kalau saya belum penjualan sedikit, saya nggak mau makan nasi dulu, saya mau makan mie dulu, ya kan? Ada yang termotivasi untuk menjual, ya kan? Ibu. Misalnya dia dapat penjual gini, saya harus menghibur diri saya makan di restoran. Harus ada keinginan gitu, ya kan? Kalau enggak ya mengalir aja, mengalir cuma puas gitu, ya kan? Gitu, ya kan? Coba, apa lagi? Ya anggaplah misalnya saat ini kalian pura-pura lah menjadi pengusaha gitu ya. Iya kan? Jadi makanya saya sih, ya saya ada 1, 2, 3 juga lah ketemu mentor. Ada juga beberapa yang saya mentorin, kalau sekarang udah bagus, omsetnya udah bagus. Ya ada yang mandiri, masa udah miliaran gitu ya. Ya saya sama aja sih cara mentornya. Karena untuk apa juga saya bermanis-manis dia, kalian nanti gak jadi pengusaha juga ya kan? Kalau kalian jadi pengusaha pasti kalian juga nanti temui saya gitu kan. Bang, aku udah gini bang. Ada yang kemarin rasanya datang ke ruangan saya. Saya omset saya udah gini bang ya. Kayak kita sih senang aja kan gitu ya. Memang itu harus dimulai dari mindset, pola pikir, keinginan yang kuat dulu, ya kan? Itu baru tuh. Sekarang ada juga kemarin saya yang berhasil ekspor itu memang dia gede gitu. Udah kayak kasih saya mentor dia datang lagi. Saya gini bang, ini gimana ya gini. Ya udah kamu gini. Tiba-tiba saya dapat itu dia ekspor. Harus kayak gitu, ya kan? Kalau gitu ya nggak jadi pengusaha itu. Ya syukur ada sampingan pak. Kan menunggu keberuntungan aja kan. Ya kan? Coba apa yang tanya? Ini Pak, saya mau nanya. Kan tadi sempat disinggung juga sama Anda bahwa produk vertikal ini kalau di masyarakat umum tuh kayak cuma diskusi ya, mungkin ada yang nanya hal seperti itu kayak daripada pakai yang kayu ini sama mahal, mending pakai yang kayu yang lain yang murah. Gitu. Memang kan kalau dari segi penjualan ya udah nggak apa kita sediakan aja gitu buat jualan. Tapi dari sisi lain tuh saya tuh pengen nge-branding bahwa vertikal ini menjual bukan hanya kegunaan gitu, tapi kualitas dan ceritanya gitu. Nah jadi selain kita harus menyiapkan kebutuhan pasar, bagaimana gitu Pak biar
capaian tujuan Huticore seperti itu bisa terwujud? Ya ini kalau saya ya, itu nggak salah. Kayak saya bilang, artinya kamu kan mau menciptakan market. Kamu rasakan nggak saat ini ada loh grup-grup misalnya kayak BlackBerry, Nokia, Toshiba, apalagi itu, bubar loh itu perusahaan. Itu udah perusahaan global loh, iya kan? Tapi ada perusahaan itu yang dia bertahan. Makanya saya juga kalau kita Dakar itu kita buat Dakar dulu, iya kan? Bisa saja kamu misalnya mengambil segmen itu, tapi kalau memang itu idealismemu, istilahnya kan, bikin branding lain, tapi masih di grupmu gitu loh, iya kan? Ya biar branding ini nggak hilang kan gitu ya. Tapi buatlah misalnya grup lain yang untuk menerima pasar itu kan gitu. Sama misalnya kayak kami kan, saya kan misalnya bikin Dakar Amal ya, nggak berhasil ini Dakar Amal, karena Dakar Amal ini saya mau branding, istilahnya supermarket modern. Tapi kan kita punya juga grocery sembako, itu dari tahun 2000 berapa ya, dari 2007 sampai sekarang sih jalan-jalan aja. Ya apa bisa kita bilang misalnya Dakar Amal ini lebih bagus daripada sembako? Enggak, ya kan? Orang ini rugi aja nih kan gitu. Karena ternyata yang kita bisa kita bertanya itu sembako, yang tempatnya juga kumuh, tapi yang penting harganya murah. Ya karena baru seperti itulah marketnya gitu. Itu kamu, makanya saya bilang tadi itu sederhananya itu saya mau sederhanakan hanya dua aja prinsipnya. Kamu menciptakan market atau mengikuti market. Kamu udah sanggup belum menciptakan market? Kamu jawab sendiri, sanggup nggak? Belum. Ya kalau belum kamu jawab gitu, ya kan? Ya, artinya kamu sebutin market, ya kan? Gitu loh, ya kan? Sama saya kayak kemarin, dia udah sanggup dia menciptakan market kan? Grup-grup misalnya apa itu ya kayak misalnya kita boleh lah kita sebut misalnya kan ini kan udah umum ya, Indomaret atau Mindi, dia udah bisa menciptakan market. Kan orang yang ya akhirnya market itu memang middle up itu, oh dia bisa sampai situ, itu loh ya. Kamu kalau belum bisa, ya kamu harus berselancar dulu, ngikutin sampai suatu ketika kamu menjadi hanya pengusaha besar, kamu dapat kan gitu ya. Sama kayak orang pabrikan mobil, ya kan? Ada Fortuner, ada Land Cruiser, ada istilahnya Toyota ya, ada Avanza ini kan gitu kan. Ya dia kan nggak bilang saya hanya jualan Land Cruiser loh, nggak ada yang beli, ya kan? Tutup lah dia, ya kan? Nah, dia coba ikutin market, tapi tetap dengan menjaga kualitasnya. Artinya bagaimana misalnya, oke silakan Pak, kamu bapak kalau beli yang ini harganya misalnya 20.000, kalau ini ya yang istilahnya materialnya agak ini sedikit, harganya cuma misalnya 10.000 gitu. Itu kita kembalikan lagi ke pasar gitu kan. Jadi makanya misalnya kita kan ada beli karena ada juga warung kopi, ada misalnya warteg, ya kan? Nah, itu kan memang kita menciptakan market. Tapi saya sebagai pebisnis, apakah misalnya saya harus hanya punya kafe, nggak boleh punya warung makan? Ya kalau saya mau hidup ya harus saya punya semuanya. Karena belum tentu nanti misalnya kafe ini yang lebih untung daripada warung makan, ya kan? Nah, tapi ya memang saya mau buat market. Ya. Itu juga mindset itu pola pikir. Jangan kamu misalnya motor mau di situ aja, ya kamu akan terburas ini gitu ya, tutup sendiri nanti, ya. Nah, itu gitu ya. Nangkap ya maksudnya? Nah, ya. Saya kira gitu. Sebenarnya kita bisa dua-duanya sih. Iya memang mesti ya kan, iya. Lihat aja pengusaha-pengusaha dia punya semua, ya kan? Dia punya pabriknya, dia punya sembakonya, dia punya outletnya gitu. Karena harus kayak gitu, ya kan? Hulu hilirnya dia punya, karena harus kayak gitu. Jadi gini ya, saya ada orang bilang harus fokus ke satu ini, yang enggak juga. Yang penting kita punya cari uang aja bro. Ini bisa kan mencetak keuntungan kan gitu ya. Ya tapi kita terlihat kita bermain di mana gitu ya. Kan misalnya saya ada juga tempat saya dijadikan praktek kerja sama aja sama orang Jawa kan gitu ya. Ya orang itu lebih bagus untungnya, ya kenapa? Ya kan. Belum tentu kafe ini lebih bagus untungnya kan gitu. Ya kan. Ini saya mau tanya Pak, berarti secara bersama itu bisa sebuah ini bisa melakukan menjadi pembuat market dan pengikut market gitu. Iya itu namanya itu mindset lagi kan. Makanya ya
itu leadership kan, pola pikir itu leadership, ya kan. Jadi saya pakai sih kita bikin data grup, ya kan. Saya ini dari sini, saya dari sini, kan, gitu ya. Tapi itu memang nggak mudah ya, nggak semudah membalikkan tangan kan. Semua kan harus berproses, ya kan. Gitu. Ya. Jadi, tapi yang paling kalau saran saya sih di awal-awal, kalau kita masih pemula, ikutin market dulu. Sampai suatu ketika kamu, ini kan saya termasuk membentuk market ini. Saya bikin data kopi, saya bikin working space, saya bikin tempat rapat, gitu kan. Yang saya depan beda kopi, ya kita buat lagi market seperti itu, gitu kan. Itu kan kita menciptakan market. Kita ada orang sembako di CMP, ya. Kita buat lagi market seperti itu, ya kan. Kita kan buat market tersendiri, gitu. Ya. Gitu, ya. Kita buat sekolah, kita buat lagi marketnya sendiri. Karena sekolah itu macam-macam kan gitu ya. Itu ada yang misalnya kita kan karena swasta ya kita buat lah market itu swasta. Terus kita mau ambil yang mana nih, middle up atau middle low. Akhirnya kita ciptakan tuh marketnya tuh, ya kan. Tapi itu kan nggak semudah itu. Makanya saya bilang, saya sih sederhananya biar kamu benar-benar nanti misalnya yang mau jadi pengusaha tadi tadi ya. Kamu sama si sebenarnya. Ya, untuk kamu misalnya biar tidak goyang imanmu, ya kamu harus bisa hidup dulu di situ. Sekuat-kuat iman kalau nggak makan ya kan. Nanti datang siapa ini? Amin ya. Mending ikut kerja di tempat saya. Lumayan loh gajinya. Ya udah, keluar deh. Makanya harus gitu dulu. Tapi memang kamu di situ gaji bagus ya. Saya di sini aja bisa kerja sekian. Saya ke sini. Tapi kan saya kalau kerja kayak gini, ya saya bisa lebih besar. Kan nanti terasanya itu bedanya antara misalnya pengusaha dengan pekerja itu di usia-usia misalnya udah 40-50an. Ya kan? Kalau misalnya dia pengusaha kan justru dia kan makin gini dia. Kalau yang pekerja kan udah mulai capek, udah ini pagi-pagi tapi harus kerja. Kalau yang ini kan udah lebih kepada udah bisa ngatur waktu kan. Hari ini saya nggak mau ke kantor deh. Ya kan? Udah bisa. Ya itu pilihan hidup, ya kan? Kalau kamu misalnya mau kerja ya udah, kamu udah harus siapkan waktumu 50 tahun di meja yang sama misalnya kan gitu, ke tempat tujuan yang sama pulang balik kan gitu. Itu kembali lagi ke mindset. Dan itu semua nggak ada yang salah itu pilihan hidup aja. Semua juga jadi pengusaha nggak benar juga itu, ya kan? Itu pilihan hidup. Tapi maksudnya kalau itu sudah kau putuskan, ya kau serius di situ gitu, ya kan? Mau jadi pengusaha, mau aja nggak bisa ya gimana mau jadi pengusaha kan gitu. Iya kan? Ya gitu loh menurut saya. Kalau mau jadi peneliti, ya knowledge itu harus kuat, ya kan? Peneliti nggak bisa bahasa Inggris, ya udah kamu hanya baca bahasa Indonesia nggak mungkin kau jadi peneliti hebat, ya gitu. Itu sebenarnya nggak ada yang salah itu pilihan hidup, ya kan? Dan bisa saja kita evaluasi, kita koreksi pilihan hidup itu, ya. Saya juga bisa aja dulu di awal pilihan hidup saya ini. Terus saya koreksi deh, dan itu saya jadi ini, ya kan? Itu nggak masalah itu kehidupan itu. Makanya belajar sesuatu itu belajar kehidupan, ilmu kehidupan, ya kan? Makanya kalau saya sering, kalaupun kamu mahasiswa, jangan kau hanya belajar terus, berorganisasi lah, berkawan lah, ya kan? Karena kehidupan itu sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya itu kan berorganisasi dari masyarakat, organisasi RT RW apa kan gitu ya. Kalau kita nggak belajar kehidupan ya itu akhirnya kita akan merasa sulit nanti menjalani hidup, ya kan? Oke, lanjut apa lagi? Mungkin next ya Pak. Ya. Ini dari Bapak ada saran atau masukan terkait kita kan masih pemula ya di sini. Iya. Gitu, Pak. Dan di awal-awal itu sebenarnya kita tuh harus mengejarkan branding atau penjualan gitu, atau sebenarnya mereka bisa saling mengejarkan branding gitu terus penjualan biar kita bincang-bincang lagi. Gini ya, ya branding itu kan sebenarnya pasti supporting untuk penjualan kan. Iya. Tapi kan nge-branding itu kan juga nggak boleh asal-asal, ya kan? Kamu misalnya nge-branding produkmu yang ada itu dulu kemarin juga ada keponakan saya, dia bikin kafe di Panduraya itu kan, dia branding lah kafe ini apa namanya itu no chemical, no food additive, ya pokoknya yang makanan sehat. Di brandingnya sih berhasil,
Tapi orang pilihnya enggak gitu ya kan. Ya. Jadi akhirnya sekarang saya udah berubah, udah jadi KP umum gitu. Nge-branding itu kan nggak susah, ya kan? Kita branding aja misalnya nih si siapa sih? Haikal, kita branding aja orang pintar buat kacamata, apa ya berhasil brandingnya. Tapi tiba-tiba kita dijadikan narasumber ditanya, nggak pintar dia, ya gagal lagi gitu. Ya kan? Jadi nge-branding itu satu hal, tapi bahwa itu hal lain. Makanya menurut saya nge-branding yang pas itu ikutin pasar. Sama saya kayak kurang lebih misalnya nanti politik atau gimana, iya kan? Misalnya Pak Jokowi itu kan di-branding orang yang sederhana, orang yang ini. Ya saya itu lakunya itu. Ya saya ikutin pasar, ya kan? Itu orang Pak Prabowo di-branding, dia bukan lagi orang yang dia orang yang santai, oke, kan? Dia berhasil gitu, di-branding yang lakuin. Makanya harus ikutin. Makanya saya bilang itu sederhana ikutin pasar atau ya lain cerita misalnya kalian mau branding sendiri itu biasanya orang yang harus punya uang yang banyak. Sama saya kayak Giant itu dulu di branding Giant kan, di branding tapi kan tutup juga, ya kan? Ya banyak lah. Ya tapi mungkin ya tadi ya kalau dia komen sesat dia udah berpikir ya, oke lah gue rugi gitu ya. Tapi dia berpikir. Tapi kita kan ini masalahnya ini kan masih pemula. Gimana caranya gue nge-branding jalan? Tapi gue bisa bertahan, saya juga ada kan gitu ya. Kita kan harus berada di tengah-tengah itu. Itu yang menurut saya yang kita harus ambil sebagai misalnya komprominya gitu ya. Kalau hanya nge-branding itu bisa lah. Nge-branding simpelnya misalnya juga model pun bisa kita branding, ya kan? Kasih aja baju yang necis segala macam kan gitu ya. Bisa ya kan? Tapi apakah kalau saya sebagai bisnis seimbang kan nanti misalnya dengan kan saya lihat aja kredit itu ya tiba-tiba masuk penjara aja kan gitu itu kan bagian dari branding ya kan apa itu flexing gitu ya flexing lah yang orang kaya lah apa rupanya minjam sana minjam sini semuanya kan nih perusahaan nih sini juga check out juga kan gitu itu makanya saya bilang kita mau ambil yang mana saya mau real ke bisnis atau saya misalnya mau di branding seolah-olah ke bisnis. Iya kan? Kan banyak juga orang itu belum apa-apa udah jadi narasumber di sana, di mana, di sini kan. Padahal kita tahu apa bisnis gitu. Tapi mungkin mau di branding seperti itu. Udah kayak mau ngajarin orang aja nih, kalau mau bisnis itu harus gini gitu. Padahal seperti internal dia, pas dia ngasih ngomong ke orang aja bingung juga gitu ya. Karena nggak true story gitu ya. Saya sih lebih memilih kita true story aja. Orang kita mau bisnis gitu loh. Lain cerita mau jadi pura-pura bisnis itu sih boleh-boleh aja, ya kan? Saya Anda lagi mau kampanye itu kan bisa aja kamu mau dibuat pura-pura alim lah, pura-pura ini kan gitu ya. Itu branding ya kan? Ya, gitu ya. Jadi branding itu bagus, tapi harus mengikuti itu tadi saya. Makanya saya bilang kemarin itu value dikurang price komunikasi. Kalau yang jelek dikomunikasikan minusnya makin gede, lama-lama ketahuan itu, ya kan? Sekedar mengingatkan lagi aja, kan kita baru belajar bahwa bisnis, silence gitu ya, apa lagi gitu ya. Ini selalu value dikurang price kali komunikasi. Ya. Kalau misalnya cuma pilihan kamu sebenarnya hanya 6, tapi kamu seolah-olah kelihatan 8, ya kan? Karena ini kamu minus 2 kan? Iya. Makin diomongkan, makin gede nih. Kamu boleh omongkan dulu 6, minus 12, 10 jadi minus 20. Ya menunggu jatuhnya aja, mau jatuhnya lebih tinggi atau di awal udah jatuh kan itu pilihan hidup aja ya kan? Jadi mending kalau saya sih harus seimbang gitu ya. Makanya saya kira nggak bisnis juga harus belajar harus ya makanya memang kenapa misalnya ada program mentoring leader, program seperti ini mentor gitu ya kan yang paling cepat itu misalnya biar seseorang itu nggak tersesat, kasih dia coaching, kasih dia mentor. Tujuannya apa sih? Hal-hal yang sudah dijalani, ya udah di warning dulu gitu, ya kan? Makanya saya kan si Jaki itu dia ngambil sekolah bisnis. Ya saya bilang kamu mau 3 kampus juga sekolah bisnis kalau nggak pernah praktek ya nggak bakal jadi bisnis, ya kan? Karena kalau di teori kan ada yang salah ya.
Pembukuan mah ancam-ancam semua seolah-olah untung besar. Kenyataannya kayak gitu, ya kan? Sama saya kayak belajar mobil pakai simulasi terus, ya bisa bawa mobil, ya kan? Giliran di lapangan, ya nabrak ya, ya kan? Jadi itu. Makanya, ya sebenarnya harus yang paling usah didekatkan ke posisi atau dunia nyatanya kan, terus ini. Tapi kalau kamu misalnya alami, natural, gak usah di branding, memang orang udah tahu kau bisnis, ya itu udah pasti jalan gitu, ya kan? Kan nggak ada iklan untuk branding saya si Mas saya nggak tahu ya, masih kalah ya. Gak usah kita di branding, emang dia udah pintar, udah ada profesor, brandingnya melekat sendiri pada dirinya, ya kan? Saya nanti si siapa? Aikal juga ya. Gak usah misalnya di branding, tiba-tiba kan dia udah punya omset ini, koordinasi udah di mana-mana. Kan banyak juga bisnis yang nggak di branding, itu orang lain yang branding gitu loh. Ada aja nanti misalnya TV atau media atau misalnya podcast YouTube yang mengundang untuk jadi narasumber, ya itu otomatis branding sendiri. Bedakan antara yang diciptakan brandingnya dengan yang memang natural dia yang terbranding untuk seperti itu gitu. Itu juga pilihan hidup aja ya, kan? Kita seperti itu. Karena bukan satu dua juga kan yang kita branding. Misalnya ada orang yang dia branding dia ini, tiba-tiba jadi ini gitu ya. Itu saya kalau saya sih lebih milih apa aja. Kalau makanya saya bilang jangan kamu bilang kalau kamu masih untung, memang masih oke. Saya menjalankan bisnis ini, tapi saya yakin, tapi saya ini masih oke. Tapi saya doping dong untuk berhasil, untuk untung. Ya akhirnya kita kan yang repot itu kan orang nggak tahu dia lagi untung atau lagi rugi. Gimana bisnisnya? Untung atau rugi? Tahu dulu, kayaknya sih untung. Saya belum bisa gitu. Iya kan? Dia harus tahu. Hari ini gue masih rugi 10 juta. Bantu gue dong, ajarin dong. Ya. Yang repot dia merasa untung, padahal udah rugi. Itu susah kita membantu kan. Makanya ada orang bijak itu, orang yang pintar itu, orang yang tahu mana yang dia tahu, orang yang tahu mana yang dia tidak tahu kan gitu. Yang repot kan dia nggak tahu mana yang dia tidak tahu. Bisa ya, bisa. Tahu ini tahu Pak. Pas kita di jalan nggak tahu juga ya. Kalau kita bisa ya, nggak belum bisa Pak. Tapi kamu mau belajar mau Pak? Coba, kau kerja kami ini. Nah, ini bisa itu Pak. Lebih bagus sih gitu. Makanya saya lebih bagus kita tahu kita rugi. Kalau kamu merasa untung, akhirnya kamu timbul. Sementara kamu sebenarnya masih bisa untuk menaikkan keuntungan gitu, ya kan? Ya. Nah, coba lanjut lagi. Tapi Pak, saya mau nanya lagi. Iya. Kan Bapak dari tadi kan menyebutkan bahwa ada cara gitu, berarti kan ada beberapa bisnis yang mungkin Bapak pegang. Iya. Nah itu bagaimana sih Pak cara ngaturnya ini? Iya, pasti pakai manajemen. Berarti Dakar itu punya manajemen juga. Iya Pak. Jadi di bawah mungkin Dakar itu berarti ada badan hukumnya atau enggak? Oh iya, misalkan ada perusahaan 7, kita ada yayasannya. Di sekolah kita udah lembaga non formal, kita sudah 4, ada PKBM. Jadi kalau ada misalnya yang paket A, paket B, paket C, itu kita bisa di situ. Ada LKP, lembaga khusus dan pelatihan, ada penitipan bayi, child baby care, ada playgroup, PAUD. Sebenarnya nanti boleh sekali-sekali kita ke sana ke sekolah kan. Kalau yang formalnya udah ada TK, TKIT, TK Mandiri, ada SDIT. Tahun ini kita buka SMPIT kan gitu. Ya itu semua kan pasti pakai kepala sekolah, pakai guru kan. Kami juga saya kerja di kan. Ya harus pakai manajemen. Misalnya kayak gini Dakar Kopi, ya ada manajemennya. Timnya mungkin ada 17 orang mereka. Ada BRKOP, ada Karos kan gitu ya. Consulting macam-macam, ada workshop itu ya pakai manajemen. Ya tapi kan gini loh ya. Apa sih definisi sederhananya manajemen itu kan? Kita bisa mendeliver pemikiran kita ke. Saya kan lagi mendeliver otak saya nih kalian nih. Masa kalian tangkap atau enggak itu bisa 2 hal. Satu, salah cara penyampaian saya, atau kalian yang nggak bisa nangkap kan gitu. Iya kan? Itu memang perlu diulang-ulang, di repeat terus gitu loh kan. Makanya di dalam manajemen itu selalu ada istilahnya
PDCA, plan do check action. Oh ternyata saya kalau ketemu misalnya Haikal yang kayak gini, saya keras ngomongnya malah nggak makin blame dia kan gitu ya. Udah saya coba nanti saya angkat dulu gitu. Oh ternyata lebih cepat. Nah itu manajemen. Jadi kalau kan kami waktu brand baru karyawan. Yang dua-duanya pola pikir kita. Kalau ketemu orang Batak ya kamu letoy-letoy ya malah dianggap kamu nggak ini kan gitu. Tapi kalau ketemu orang sini kamu keras, dia tersinggung malah nangis dia kan. Ya nggak bisa, itu pola pikir, itu manajemen, ya kan. Kita harus ini gitu ya. Jadi ya kamu nggak punya tim, nah ya kamu harus lihat, nah ini masih beda karakternya. Ya. Jadi kan sebenarnya kita saya apa sih leader itu? Leader itu kan sederhananya bagaimana bisa menggerakkan orang lain dengan kemampuan pola pikir, kemampuan istilahnya omongan dia kan harus gitu kan, iya kan? Ya itu baru bisa bikin usaha yang mungkin multi kan gitu ya. Tapi kan itu juga nggak bisa semudah itu. Kan untuk bisa supir yang baik kan pernah jadi connect, sehingga bisa jalan connect kan. Kalau masa connect buka banyak kok nggak bisa. Kalau misalnya ketemu yang istilahnya bubar, ya coba bawa buka gitu. Ternyata kita nggak bisa kan jadi ketahuan. Itulah ya. Tapi kan kalau kita udah lakuin, ya kita biasa-biasa aja gini loh cara bukanya. Ya kan? Jadi, karena sebenarnya perintah yang paling bagus itu kan dengan teladan, ya kan? Walaupun kan nggak semua bisa kita lakukan. Gitu ya. Kamu contohkan dulu cara membersihkan yang bagus, itu kan jadi acuan. Tapi kan karena kita punya manajemen ya, bikinlah template kan gitu ya. Tetap gini kan gitu. Makanya kalau di pabrik itu kita buat ISO 9001, quality management, ISO 14001, sistem manajemen lingkungan, ya kan. Makanya itu namanya ISO itu, International Standard Organization kan. Jadi semua harus terstandar. Makanya ISO itu, kalau kita misalnya kayak kita misalnya di pabrik kita pakai misalnya, malah kita udah bikin ASME stamp, udah pakai American Standard, Mechanical Engineer kan gitu ya. Misalnya cara ngelas gimana, cara welding gimana gitu kan. Nah, itu manajemen semua ya. Ya. Jadi itu memang nggak mudah untuk diomongkan, tapi kan kesana itu berproses. Sama lah kayak Indonesia. Kalau nggak punya leadership dan sistem, sebenarnya kalau saya pribadi membangun bisnis itu membangun sistem. Ya. Orang berbisnis dia nggak membangun sistem, ya dia tidak akan pernah besar. Karena semua mengandalkan tangan kaki dia kan nggak bisa. Kalau pola pikir ini kan nggak ada batasannya. Tapi kan kalau kita lihat ruangnya ada berapa? Ada 8 kita kan? Sama, semua tangannya 2 nggak ada. Yang saya ketiga tangannya kan? Ya kan? Fisik itu hampir sama manusia. Pola pikir yang membedakan kita, ya kan? Nah, itu biasanya bisa terasah ada berdasarkan pengalaman, jam terbang, ya kan? Ya ada juga mungkin natural memang emosional quotient udah tinggi kan gitu kan. Tapi dari semua itu prinsipnya itu kan dari diasah itu. Gitu kira-kira. Ya. Terus kan kalau aku punya 7 usaha, kan setiap usaha itu punya keuntungan masing-masing. Ya. Nah, kalau ada kalau pasti gimana? Apakah dari seorang yang siap? Iya, ya kan ya. Istilahnya kan semuanya kan di bawah dia. Makanya kan kita kadang-kadang develop bisnis itu nggak semuanya untung, ya. Ya kan, karena sama lah saya kira semua usaha itu pasti tahun itu nggak semua untung dong. Ini nombokin ini, gitu kan. Atau ini memang tahun ini belum untung, tapi kita proyeksi dia akan untung di tahun ke-5 atau tahun ke-3, tahun ke-2. Ya kita modalin dulu gitu. Ya. Sampai itu juga seperti itu. Iya, rata-rata perusahaan kan gitu. Ya, misalnya belum ceker lah. Akhir bukan kan nggak semua untung. Ya. Tapi ya pasti ada untung lah. Misalnya TV dia bagus, misalnya Transmart dia bagus, sama lagi turun kan gitu kan. Ya, kebun dia bagus. Kami kan bikin kebun juga kan gitu kan. Kalau lagi urusnya nih ada sawit lagi bagus, ya udah. Nikmatin aja lebih bagus, tapi kan nanti tiba-tiba turun lagi, ya kan harus kita koreksi kan.
Tapi gini lah ya, itu sih ya memang harus kita punya mimpi kayak gitu ya. Tapi itu tadi ya, saya kira sih semua harus berproses ya, sama kayak naik tangga lah gitu ya. Tapi mentionnya dulu nih, saya sih yakin ya, karena kita kan apalagi muslim ya, manjat awal jada ya, yang bersungguh-sungguh kan. Mau kalau dari awal dan niatnya, mudah-mudahan sih Pak bisa dapat sampai. Ya itu jadi ini, jadi juga apa? Tertanam pada di bawah apa? Di bawah alam bawah sadar kita kan gitu ya. Itu pilihan. Tapi semuanya itu juga baik-baik. Maksudnya bukan juga jadi pengusaha juga pusing kok, nggak juga enak-enak gitu. Apalagi udah mau tanggal-tanggal gajian kan pusing. Kayak karyawan ini gajian kita kan kalau leader pengusaha itu kan dipusingkan ya pas mau gajian kan. Kalau misalnya stok keuangan perusahaan udah nggak ada, kan kadang kita harus minjam, malah jual aset itu ya itulah ini. Saya kayak kemarin pas COVID kan banyak juga orang yang terkoreksi. Tapi itu memang pilihan. Ya sederhana kan gak usah perusahaan. Negara pun ada yang bangkrut kok. Kemarin kan ada yang gagal negaranya. Bangladesh, bukan Bangladesh, bukan Bangladesh. Nah Sri Lanka, negaranya bisa gagal. Di negara Rusia apa? Uni Soviet itu kan banyak negara gagal. Udah terpecah-pecah berapa? Nah, itu memang itu leadership. Makanya leadership itu penting. Makanya saya sebagai chairman di Dakar itu kan saya punya beban. Ya saya kan CEO ini kan harus saya misalnya motivasi terus ya. Harus kita koreksi antara mereka mengkoreksi kita itu kehidupan. Makanya kalian pun harus belajar begitu. Tapi dalam artian gini loh ya, bukan dalam artian karena dia jadi yang paling enak, enggak juga, malah yang paling berat bebannya, ya kan? Harus berpikir seperti itu, responsibility. Ya. Jadi kalau kita semua udah terbiasa gitu, karena semua kan saling berhubungan. Indonesia ini maju, kita sebagai BBC kan juga enak. Kita dapat ekosistem yang bagus. Saya kali juga mahasiswa bagus, pendidikan bagus, kita juga enak. Dapat misalnya sumber daya manusia yang bagus, ya. Karena gini, karena kita jalankan bisnis juga kalau punya SDM yang kurang, capek juga kita. Kan sebenarnya gini, saya kan ini komparatif aja ya. Misalnya kita dengan China lah, China, Taiwan, dengan kita itu SDM-nya itu beda cara berpikirnya. Kalau di sana itu misalnya saya lihat mereka itu memang produktif gitu. Di Kenya itu santai. Kalau nggak ada bosnya ya ketawa-ketawa, ngobrol. Dia nggak berpikir, saya ini di sini harus menguntungkan perusahaan. Akhirnya yang berat. Makanya tuh pola manajemen itu harus kuat gitu. Ada orang di sini di kita, kalau nggak diketok dia nggak bergerak. Ya. Ada orang cukup dikasih motivasi bergerak. Nah, itu juga skill manajemen itu. Ya. Oke, ada lagi. Ada lagi Pak? Hah? Ada lagi. Kan Sekarang lagi gencar-gencarnya di program IPB itu buat pitching, buat investor. Itu biasanya saya masih belum paham Pak, maksudnya sistem investor itu apakah kita setiap keuntungan bagi hasil apa, kan kita kembalikan modal dalam jangka waktu tertentu terus atau bagaimana gitu. Kan mungkin saya berpikirnya hanya mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan ada yang mau invest ke Dikor, cuman saya belum tahu sistemnya harus seperti apa. prinsipnya gini, saya mau sederhanakan ya. Prinsipnya kalau kita mau pitching ke siapa, maka kita sederhananya harus paham siapa yang mau kita dekati. Ya kan? Misalnya apakah dia misalnya haji, apakah misalnya perbankan, apakah misalnya dia teman, apakah misalnya dia saudara, gitu ya. Sederhananya, karena prinsipnya nanti itu sesuaikanlah dengan dia gitu. Jadi nggak misalnya kita pitching, saya dulu kan gitu, saya kan pitching saya mau minjam ke perseorangan lah, ya kan? Berarti kan saya harus baca karakter dia. Misalnya si Uwa ini dia misalnya bagi hasil, atau misalnya saya kasih bunga, ya, atau misalnya saya cicil, atau misalnya nanti saya
kembalikan gelontongan, itu sangat tergantung siapa yang mau kita pitching. Tapi anggaplah misalnya pertanyaan itu untuk bank, makanya ya harus buat bisnis kita bankable gitu. Cara bankable itu ya ikuti semua aturan-aturan di ekonomi. Misalnya nih net present value-nya harus kita hitung, misalnya payback period-nya harus kita hitung, IRR-nya, istilahnya internal return of istilahnya interest of return-nya itu kita hitung, BC ratio-nya, benefit cost ratio-nya harus kita hitung. Ya itu bankable gitu ya. Pasti ya itu akan mudah. Oke, misalnya kamu pinjam berapa usulannya, saya usulkan 100 juta kamu bisa kembalikan selama berapa tahun kan gitu. Terus kamu misalnya bagi hasil berapa atau bunga berapa gitu kan. Itu kita yang harus istilahnya menghitung dan mempresentasikan itu kan. Tapi kan bisa saja mungkin ada orang itu dia nggak tertarik, misalnya kita kembalikan pokok dengan bunga, dia yang penting misalnya oke, silakan uang saya misalnya dipakai, saya misalnya dapat bunga sekian dalam sebulan bagi hasil, tapi nanti sekian ini kamu harus kembalikan ya kan gitu ya. Atau bahkan ada orang itu mungkin dia nggak mau kayak gitu, saya harus masuk di dalam, saya ada perusahaan ini, saya nggak mau lo meninjaunya, tapi gue ikutlah di perusahaan kamu. Caranya gimana ya gue beli saham lo, perusahaan lo berapa nilainya gitu kan. Kita makanya harus evaluasi usaha kita berapa kira-kira, kan misalnya 10 miliar ya lo itu berapa ya. Kalau bisa sih memang kalau kita yakin usaha kita bagus, jangan jual lebih dari 50%, biar kita tetap menjadi saham pengendali kan gitu ya. Itu hal yang bisa dilakukan gitu ya. Itu tergantung lah kita mau main di mana gitu ya. Itu makanya memang bisnis itu kan modalnya juga harus kuat kan gitu. Banyak orang misalnya kayak grup besar itu ya dia mungkin ya dia jual, makanya dia kalau udah besar kan dia udah TBK. Sebenarnya TBK itu kan dia udah jual perusahaan ya, tapi karena dia masih mayoritas dia masih saham pengendali gitu, ya. Itu terserah. Kamu hanya mau misalnya minjamkan loss atau misalnya kamu memang jual perusahaannya kan gitu. Itu sangat tergantung dengan investornya kan gitu ya. Tapi apapun itu ceritanya, secara general pasti orang akan masuk satu. Kalau mungkin yang misalnya udah pemain yang sudah cukup, anggaplah misalnya senior ya mungkin yang penting dia kan uang dia yakin aman di situ. Makanya kamu harus meyakinkan bahwa perusahaan kamu itu misalnya bukan perusahaan manajemen yang nggak benar gitu ya, atau misalnya sistemnya kacau gitu ya. Jadi saya misalnya, saya sebagai misalnya investor, saya mau main di saham ya paling saya ambil perusahaan-perusahaan saya kayak Telkom, bank kan gitu kan relatif udah stabil lah gitu, walaupun mungkin marginnya nggak terlalu berpeluang tim untuk naik kan gitu. Tapi kan misalnya kalau saya masih pemain yang berani take risk, ya saya akan ambil perusahaan-perusahaan baru. Tapi yang saya udah baca, udah lihat, ini portofolionya bagus nih, mungkin bisa keuntungannya sekian ini kan gitu ya. Saya kayak di perusahaan Elon Musk misalnya, di Mark Jabel kan gitu kan, orang misalnya main aja di situ kan. Memang dia udah lihat nih, ini kan perusahaan cepat melejit ya, dia ikut melejit. Gitu. Itu pilihan-pilihan itu aja. Prinsipnya gitu. Oke, ada lagi? Ini yang dari cewek-ceweknya, nanya udah lengkap semua. Ini simpatnya. Tante, mau tanya kan? Hah? Udah cukup tadi. Cukup, udah mewakili ya. Tapi gini loh ya, aku sih mumpung kalian masih mahasiswa, habiskan masa gagalnya gitu loh ya. Jadi jangan kuat, terserah, bisa aja, saya bilang gitu tadi. Cita-cita itu bisa aja terkoreksi seiring dengan waktu ya. Saya tuh waktu masih itu termasuk yang paling sering mencoba ya. Waktu masih gagal tuh, ya anggap aja itu bukan gagal, anggap aja itu bagian dari belajar gitu ya. Tapi kalau nanti udah punya keluarga, sudah usia ini, gagal tuh sakit gitu. Ya kan? Jadi makanya saya sih nggak terlalu senang mahasiswa yang lebih banyak berleha-leha gitu. Karena saya juga dulu bukan termasuk yang berleha-leha. Ya. Makanya anak saya coba push ya, walaupun mungkin bagi dia nggak nyaman. Ya. Tapi harus kayak gitu.
dalam artian boleh misalnya happy, tapi kan carilah happy yang mendukung, misalnya kita mau kemana kan gitu ya, misalnya yang mau ke bisnis ya kita harus ada di community itu gitu, ya. Harus ada di parlemen itu, karena apa ya, sesungguhnya nanti pebisnis yang berhasil itu yang bisa dia melakukan efisiensi dan bisa mengoptimalisasi operasional bisnis ya. Karena kan kalau semua nanti misalnya melakukan bisnis yang sama, saya kayak ini lah ya, dari Kurdi ini, kali-kali kan jadi kompetitor nanti. Siapa yang bisa lebih efisien pasti dia yang unggul. Kan nanti kalau bisnis sama, pasti mainannya kan di kualitas sama harga. Makanya tadi itu value ya, price kan gitu ya. Soal komunikasi sekali kan bisa kita hire lah orangnya kan. Nah, tapi kan kalau nggak bisa kita di kualitas, efisiensi, ya itu pasti kita kalah. Ya kan? Banyak orang yang terus saya gagal itu karena dia nggak efisien. Itu biasanya juga terutama perusahaan-perusahaan keluarga yang nggak sungkan-sungkan, nggak enak, nggak tega kan gitu ya. Tapi kalau kita mau sustain, harus berani. Misalnya kayak kawan kalian misalnya, ya harus berani marahin kawan walaupun kawan. Kalau dia di luar job desk, kamu ditugaskan untuk misalnya pasaran ini, ya kamu gimana sih gimana? Atau kamu nggak usah deh. Makanya di keluarga juga gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa, udah nggak usah suruh jadi operator gitu loh ya. Makanya kan jadi bos owner aja. Karena kalau bisnis operator itu memang orang yang mau bekerja, ya kan? Jangan suka-suka, nggak enak kawan sendiri. Saya dulu waktu masih bujangan juga gitu, saya dulu punya CP Global Samudra. Saya punya kawan nggak betul, saya tendang aja. Ya kamu nggak bisa kayak gini. Saya nggak mau ikut gaya kamu ya, jadi bilang ya. Iya kan? Jadi karena itu kan pilihan hidup itu, ya kan? Kita kan masalahnya mau berhasil, ya kan? Yang pertama itu, apalagi misalnya banyak kayak gini, kalian harus samakan persepsi dulu, ya kan? Harus samakan persepsi. Kalau misalnya oke dia nggak terlalu kesit, oke kalau gitu kamu jangan bisnis operator deh, kamu bisnis owner aja. Sahammu berapa di sini? Ya kamu berarti nggak digaji. Nanti kamu dapat uangnya ya dari saham aja, apa namanya itu, dari bagi hasil saham aja gitu kan. Tapi kan kalau dia bisa operator ya dia digaji dong, karena kan dia ikut menjalankan bisnis kan gitu. Oke? Nah, terakhir Pak. Ya. Kan kita kan mentoring baru 2 kali nih Pak. Ya. Tapi program MK kan udah hampir beres. Oke. Kalau misalkan beres MK tapi kita pengen terus mentoring bisa Pak? Boleh aja. Orang saya di sini mentoring terus kok. Saya malah nggak terlalu formal ya, sambil ngopi aja. Malah dia bilang sambil ngopi santai-santai kan gitu. Banyak di sini yang itu. Bahkan itu yang mentoring sesungguhnya. Saya juga dulu gitu cara mentor. Kan zaman saya nggak ada yang gini. Saya cari senior yang pebisnis. Ya saya dekatin. Karena saya supirin gitu. Karena saya harus belajar gimana cara ngomong dia, cara meyakinkan orang dia gimana, cara hidup, pola hidup itu kan juga penting. Iya kan? Makanya si siapa tuh? Tester itu apa dia bilang? Justru nanti kesuksesan itu ternyata nomor keempat dari 100 faktor kesuksesan itu, yang keempat itu nanti pasangan hidup. Kamu kan kalau jadi bisnis, istrimu nggak doyan bisnis itu nanti bisa ribut juga itu, ya kan? Ya, jadi makanya saya sama istri saya kan, ya kita sama-sama menjalankan bisnis, ya. Itu penting. Jadi hal-hal yang itu nggak mungkin diomongkan kalau nggak ketemu senior yang berbisnis. Itu akhirnya kita ketemu, kakak itu juga bang, ya kan kakakmu komisarisnya. Oh iya. Saya ketemu beberapa senior bisnis memang rata-rata mereka jalankan bisnisnya. Sehingga kan nggak ada waktu untuk berdebat. Waktunya itu harus untuk bekerja, membesarkan bisnis. Ya, kan udah saya paham gitu loh. Iya kan? Paling-paling koreksinya ini nggak boleh, jangan dulu dong. Ya udah. Tapi kalau satu ketemu satu kebar ya nggak ketemu ribut dulu deh. Iya kan? Iya kan? Itu penting itu. Ya. Masa nanti jadi rapat umum pegang sahamnya dia ribut dulu ya kayak jalan-jalan ya kan? Saya itu penting ya. Saya lihat siapa ini? Oh iya. Saya pun kan gitu sama istri saya. Ya walaupun pastilah masing-masing punya spek ya. Kan kecenderungannya saya kalau perempuan dia lebih hati-hati. Kalau laki-laki kan mungkin lebih berat.
yang gini gitu ya. Ya tapi yang penting mindsetnya udah sama dulu gitu. Pada saat misalnya berbeda itu ya akan repot gitu. Ya, akan repot. Kalau dia saling lengkap, itu juga penting. Karena itu tadi ya kita kan mau long term ya, itu kan long term. Saya kalau berhenti, saya kan dari 2001 saya udah bikin, 2002 saya udah bikin perusahaan. Udah lama juga saya. Tamat 2001 saya kan karena digambar. Tamat 2001, 2002, tamat sekolah saya udah bikin CP. Jadi ya paling-paling 6 bulan saya tamat sudah bikin CP gitu. Selama mahasiswa saya udah bisnis aja terus. Bimbel lah, bikin inilah, udah macam-macam. Bikin manajer kos-kosan, ya. Jualan ini, jualan itu. Nah, itu saya malah dulu pertama kali jual tanah dapat untung 37 juta. Ya kan? Ya kan? Itu zaman itu udah untung banget tuh. Ya kan? Masih mahasiswa saya udah punya 8 juta. Karena saya gitu. Ya, tapi kan saya pikir mau jadi ini gitu ya kan. Ya tapi saya harus menciptakan uang dulu baru. Kalau misalnya kayak bangun sekolah kan, kayak mau tanya deh, ya kan? Sekarang beli tanah itu 2 juta semeter, ya kan? Kalau misalnya kita lah kita 7.000 kali 2 juta udah 14 miliar kan gitu. Ya tapi itu kan kalau kan itu kan cita-cita kan. Tapi kan kita udah berusaha dari dulu kan. Ya jadi ya menurut saya sih gitu ya. Ini kan kalian usia berapa? 20 tahun? 22. Ya masih kuat. Kalau kata Robert Kiyosaki sih katanya kalau salah umur berapa ya? Istilahnya umur 19 sudah mencari uang. Ya. Kalau Rasul kan umur 9 tahun udah berdagang, ya kan? Kalau saya kebetulan juga karena ayah saya juga pedagang, dari bisa ngomong saya kayaknya udah berdagang. Ya udah ikut dulu bawa ke pasar kalau minggu hewan. Itu saya orang tua juga punya toko kan, jadi bisa ngomong, bisa jualan. Makanya saya ada prinsip orang anak katanya jangan dibawa ke tempat bisnis takutnya nanti nggak mau sekolah. Kalau saya salah, ya sekolah kan udah berbisnis dia sekolah ya bisa aja. Saya juga pilihan hidup gitu. Makanya dulu katanya suka anaknya masih kayak gitu juga bawa aja ke proyek ya kan. Ini kalau dia bertanya ini apa ya? Itu terserah. Oke, ada lagi? Ya. Jangan juga main-main, nanti kan banyak yang ini, banyak yang lupa. Tapi intinya itu kalian mindset ya. Ya. Paling zaman sekarang apa-apa juga bisa, ya kan? Bisa lewat Google. Dan kita yang penting manusia pembelajaran. Tapi kalau mindsetnya itu di awal nggak ini, saya kan senang aja sih kalau terbentuk komunitas berbisnis kan gitu. Apalagi alumni ITB itu kita sih berbisnis banyak ya, tapi bahwa misalnya kita udah punya pebisnis yang handal menurut saya juga belum ya, tapi kita kan juga kalau di alumni kan saya juga aktif, ada namanya kita ABC ya, dari mulai aja kalau di luar itu kan misalnya ada IPNI, ada juga Kadin ya, banyak lah, sekarang itu banyak kita ketemu karena apalagi baru masih pemula nanti dalam perjalanan itu kadang-kadang lingkungan itu bisa mengkoreksi cita-cita kita. Apalagi nanti berhubungan dengan orang tua, saya kan mengalami juga. Udahlah kau kerja aja, nggak jelas kau itu punya usaha, ada kan. Nanti anakmu kasih makan apa, macam-macam itu nanti. Ya memang itu nggak usah kita lawan, kita buktikan aja. Ya itu. Sehingga nanti titik tertentu ya sudah bisa ini kan gitu. Itu sebenarnya untuk pembuktian aja, gue saya bilang apalagi orang tua kan. Kalau saya juga dulu kalau orang tua gitu ya nurun aja. Nah, makanya kayak tadi si Mbak itu, saya juga dulu pernah kerja kan. Karena orang tuanya kan orang tua yang kita kerja, ya kerja. Tapi mindset saya kan memang saya mau jadi pebisnis, iya kan? Itu yang utama. Jadi bukan nanti apalagi bisnis sampingan, kerja itu sampingan aja gitu loh. Kita balik gitu loh ya. Tapi kan orang tua dia nggak percaya kalau anaknya nggak kerja, ya kan? Ya kita iyain aja kerja, ya kan? Tapi mindsetnya mau jadi bisnis. Jadi bukan
bukan ke bisnisnya yang sampingan, kerjanya yang sampingan kan gitu. Suatu ketika kan orang tua itu kan apa sih yang dipikiran dia, yang penting dia yakin dia nanti tidak menderita hidupnya, cucu dia selamat. Pada saat dia udah lihat ini, ya udahlah terserah kamu aja lah kan. Ya udah kita udah bebas menentukan pilihan. Tapi kalau di awal tuh memang orang tua itu pasti apa istilahnya itu ya, kekhawatirannya kan tinggi, ya kan? Aduh anak kembali kontang panting gak jelas, ya kan? Nah, itu perlu itu. Makanya orang tua itu kan Tuhan kedua kalau kita lawan. Suruh kerja ya mas, saya kerja mas. Mungkin juga menyenangkan dia gitu. Sama kayak kalau saya itu saya nggak walaupun karena ada juga orang yang ekstrim ya. Mau jadi lagi sama Bill Gates kan dia bisa sukses. Iya itu kamu untuk dia. Kalau saya tuh saya mau menyenangkan orang tua gitu loh. Ya minimal kita lulus kuliah wisuda itu untuk orang tua. Kan itu nggak ada salahnya. Ya kan gitu. Saya kan udah S2 S3 kan nggak salahnya. Kadang-kadang juga rugi, ya kan. Saya dapat ilmu anak saya juga nanti senang kan, minimal dia juga dapat poin bahwa sekolah itu penting kan gitu ya. Karena menurut saya sekolah itu mungkin kita udah mengurangi resiko 60%. Beda nanti pebisnis yang sekolah dengan yang nggak sekolah. Kalau sekolah itu kan dia udah terprogram ya gitu ya. Oke, udah setengah ini ya, udah cukup lama kita ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, tutup aja. Jadi Haikal ya. Menarik sekali tadi perbincangan kita bersama Pak Kiman. Tadi membahas terkait dengan kendala dan juga hal-hal yang dihadapi oleh kedua tim. Terus juga tadi ada sedikit hal yang disampaikan oleh Pak Kiman yang intinya adalah apa? Melakukan usaha itu hal yang terpenting adalah mindset dari diri kita. Gimana kalau kita memiliki mindset maka closing masing-masing aja. Kamu gimana tuh? Closing masing-masing coba. Kamu apa? Kesimpulan kamu apa dari perbincangan kita ya? Masing-masing biar ini juga biar belajar ya kalian. Closing statement mungkin ya Pak? Iya. Dari hikmah lah, ambillah hikmah gitu ya. Oke, hikmah pertemuan kali ini ya mendapat motivasi sebagai seorang pengusaha. Ya, benar yang kata Pak Kiman, kalau kita pengen menjadi pekerja ya jadikan pekerja itu sebagai sampingan, tapi yang paling utama ya kita sebagai pengusaha. Oke. Si Mbaknya? Oke, kalau dari saya mungkin benar-benar sangat mengubah mindset ya, yang awalnya memang pengen saya di sini itu sebagai sampingan, tapi ternyata ada sudut pandang lain dari Pak Kiman itu. Kalau yang pekerjaan ini sebenarnya harus jadi sampingan gitu, mungkin itu akan jadi koreksi apa tadi ya namanya, koreksi dalam proses gitu. Mbaknya? Kalau dari saya sendiri itu ini semua yang Pak Kiman kasih, ilmu-ilmu yang Pak Kiman kasih mengenai pembisnis, pengusaha itu menjadi membuat komitmen saya itu lebih kuat untuk menjadi pengusaha ke depannya dan tidak apa ya kayak masih bingung kesana kesini, jadi tetap berkomitmen untuk menjadi pengusaha. Kalau dari aku kan tadi ada dua ya, menciptakan pasar atau mengikuti pasar. Kalau untuk awal tuh mengikuti pasar dulu aja, kayak gimana nanti seiring berjalannya waktu kita bakal tahu kayak gimana ke depan. Oke. Si Mas ya? Oke, kalau dari saya pada sharing kali ini mendapatkan mindset bahwa kita itu berbisnis harus memikirkan diri kita, artinya kita harus menginvestasi diri kita sendiri dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk menginvestasi di hal-hal yang lain. Oke. Oke, kalau menurut saya yang saya dapatkan tadi sebagai seorang yang memang mungkin tidak berkeinginan menjadi seorang pengusaha, mendapatkan banyak gambaran baru, sudut pandang lain bagaimana seorang pengusaha itu. Oke, itu baru. Iya, oke. Ya. Mungkin tadi kalau dari hikmah yang didapat dari pertemuan ini, kalau dari saya sendiri, saya juga saat ini menjadi ketua di organisasi kampus itu. Tadi terkait manajemen sih Pak. Gimana kalau bisnis itu kan untuk mengatur banyak orang perlu adanya leadership ya, untuk menyamakan pikiran dari atas ke bawah. Nah mungkin itu suatu apa ya
ilmu yang sangat bagus nanti bisa saya terapkan juga di organisasi saya. Siap, oke, makasih. Ya. Dan